Grothic InPods 12 macarons ini secara model sih oke dan keren. Gimana soal kualitasnya? Simak video ini sampai habis. Selamat datang di Kudu Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah earpod Bluetooth dari Grothic. Grothic dengan seri InPods 12 macarons. Ya, sebenarnya nama yang tertulis ketika pembelian itu lebih panjang lagi. Teman-teman bisa cek ketika unboxing di video ini. Oke. Sebelum ke detailnya, ada beberapa poin yang bisa mencakup keseluruhan kualitasnya. Dan ini perlu diketahui sebelum nanti teman-teman mendengarkan soal kualitasnya detailnya satu persatu. Oke. Jadi yang pertama yaitu suaranya dia tipenya dry, kering. Kemudian seperti ada suara pasir. Jadi kalau ada orang ngomong gitu, ada suara yang kresek-kreseknya gitulah. Tapi itu sepanjang musik, sepanjang dialog, sepanjang nonton film, main game, itu ada terus. Nah itu. Kemudian volumenya dia itu yang nyaman ada di kisaran 60-70. Kemudian positioning, semua jenis audio yang terasa ya, itu nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang. Nah, tapi malah di atas semuanya. Nah, jadi suara yang terdengar itu seperti suara yang hanya masuk di kepala kita. Nggak masuk sampai ke dada atau ya kalau teman-teman misalnya kalau lagi paduan suara misalnya. Itu kan ada suara, gunakan suara kepala, suara diafragma, suara perut. Nah, gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi ini ya yang terdengar seperti suara dari kepala aja. Yang biasanya ditanyakan, ini soal bass. Nah, bassnya ini tipis, teman-teman. Tipis. Di semua jenis audio. Tipis. Mau musik jenis apapun, nonton film, main game, telepon, ya intinya semuanya ya, tipis. Kenyamanan pemakaiannya dengan yang model seperti ini, itu enak. Nggak bikin gatel atau perih. Modelnya gimana? Ya ini, seperti produknya Apple itu. Nah, ini nyala ya. Ini pairing biasanya kalau nyala gini. Nah, ini nggak bikin gatel atau perih. Dan dia ini ringan teman-teman. Kita masukkan saja biar ringkas dan nggak berantakan. Nah, ini ada magnetnya. Jadi dia masuk gitu otomatis ngecas. Pairing dengan smartphone itu termasuk cepat teman-teman. Ketika pairing pertama, pairing kedua, berikutnya, dan seterusnya gitu, tergolong cepat. Ketika Bluetooth-nya dinyalain ya nggak sampai 10 detikan lah, nggak sampai gitu. Jadi dia begitu teman-teman nyalakan, terus pairing, sudah connected, ada suaranya kayak gitu. Kalau kita masuk Bluetooth-nya yang di smartphone kita matikan, gitu, ya disconnected, ada ngomongnya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kualitasnya. Pertama, untuk mendengarkan musik akustik. Lagu tesnya dari Boys Avenue yang tukang cover itu, Mas Alejandro ya. Nah, ini detail genjrengannya, gitarnya itu lumayan oke. Dapat picking yang satu senar satu chord itu, ting ting ya kayak melodi gitu. Itu sekedar terdengar dan oke saja. Untuk bassnya, seperti yang di awal saya katakan, tipis teman-teman. Dan seperti dipaksa untuk jadi treble. Nah, dan secara keseluruhannya untuk dengerin akustik ya boleh lah. Tetap kena asiknya kok. Nah, itu untuk akustik. Berikutnya untuk pop. Ya, Ed Sheeran, Thinking Out Loud ya. Bassnya bener-bener nyaris hilang. Kalah sama treble-nya. Karakter vokalnya Mas Sheeran ini ya masih jelas kedengaran. Oh, ini suaranya dia ya. Karakternya masih kerasa. Masih dapat asiknya lah. Nah, detail instrumen yang high, yang pokoknya yang pitch tinggi atau yang nada tinggi gitu, dapat meskipun kadang-kadang ketika bercampur
sama-sama suara tinggi gitu, kadang-kadang ada yang dikorbankan. Nah, yang low-nya nyaris hilang. Kemudian harmoninya dalam musik pop itu terdengar biasa aja sih, ya kayak kita dengerin, oh ya ini musik pop, itu aja. Masih oke untuk dengerin musik pop lah. Selanjutnya, dangdut. Lagu tesnya ya Nela Karisma Ditinggal Rabi. Alunan ketipungnya dapat asiknya teman-teman. Nah, tak tung duit. Nah, itu masih oke. Masih ya oke lah. Meskipun duitnya itu nggak masuk ke dada, tapi tetap masih ya ini ketipungnya mainnya lincah ya, kedengaran. Kena dan asik gitu. Nah, sulingnya juga boleh lah. Kemudian ya masih sama seperti sebelumnya, low-nya hampir hilang. Harmoni dangdutnya terdengar biasa aja. Dan ya intinya masih bisa joget asik lah. Nah, ada satu yang jadi perhatian saya, yaitu ketika gitar ritmenya itu main bebarengan dengan instrumen lainnya, itu seperti nggak dicolokin. Kayak nggak dicolokin gitu teman-teman. Nah, karena ya hampir nggak kedengeran kalau nggak diperhatikan secara detail, itu nggak diperhatikan bener-bener gitu, hampir nggak kedengeran gitar ritmenya. Ya, tapi kalau dangdut kayaknya yang penting ketipungnya ya, sama sulingnya. Oke, berikutnya EDM. Itu The Evener Fade Outlines. Treble banget teman-teman. Masih ada bassnya. Meski ya kayak dipaksa untuk menjadi treble. Masih dep 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 gitu, cuman nggak dalam. Ya, jadinya ya kurang greget untuk dengerinnya. Tapi ya masih asik aja. Masih kedengaran jelas gitu, suaranya nggak hancur, cuman ya tetap aja namanya EDM itu yang biasanya yang dinikmati adalah bassnya ya. Nah itu secara keseluruhan adalah ya untuk suara dengan nada tinggi jadi dominan. Berikutnya Martin Garrix Animal. Nggak nampol sih, karena ngambang gitu rasanya teman-teman. Bassnya kurang asik. Di musiknya si Animal ini lebih jelas bassnya. Dan sound effect selain bassnya cukup detail buat saya, karena yang nada tinggi itu dominan, dan di musik Animal kan banyak nada-nada tingginya ya. Kemudian bass boosted. Nah, ini buat ngetes bassnya beneran. Suara bassnya itu kalau teman-teman pakai kayak kalau ini loh, kalau pakai speaker aktif. Nah, itu terus bassnya itu ditaruh di nol. Nah, meteran speaker aktif biasanya kan treble, bass, master gitu kan ya. Nah, ini yang bassnya dihabisin, dinolin, terus kita cuma dengerin dari master dan treble-nya doang. Nah, kayak gitulah kurang lebih suaranya. Jadi, ya hanya terdengar ada saja. Nah, kemudian efek lain cukup detail dan masih layak didengar. Dan intinya, biasa aja. Berikutnya, metal. Lagu tes pertama, Nightmare dari A7X. Stereonya langsung jadi sorotan karena jelas banget lemparan kiri kanannya itu, karena intronya Nightmare itu kan langsung dimainkan soundstage-nya ya. Gitu. Jadi putaran-putaran audionya lemparan kiri kanan itu jelas banget teman-teman. Yang suara jauh, suara dekat, suara keras, suara pelan, kanan kiri itu enak. Lumayan keren dan ya sama treble banget. Kemudian melodi gitar yang gitu, yang sampai dipetot-petot gitu, nah itu kerasa banget dan nggak bikin perih telinga, nggak cempreng intinya ya. Dan karakter vokalnya Mas Shadow juga masih ketara dan masih jelas identitasnya, seperti yang kayak di pop tadi Ed Sheeran ya, masih oh ini yang nyanyi Max Shadow gitu. Nah bassnya itu ya hanya sebatas ada seperti biasa, meskipun yang cabikannya bassnya kencang atau lagi double pedal itu cuma gitu, itu hanya ya kayak dibatasi aja gitu. Kemudian berikutnya Carry On masih Avenged Sevenfold. Nah ini solo gitarnya pas lagi speed itu masih bisa diikuti alunannya teman-teman, nggak berantakan, drum speednya juga masih kedengaran. Nah, jadi intinya ya lagi-lagi biasa saja. Selanjutnya yang lebih kencang lagi, Dragon Force Through the Fire and Flames ya. Gitar speednya si Mas Herman Lee itu ketika yang rambutnya, yang senarnya kalau putus rambutnya buat gantiin itu pas gitu,
Nah, itu detailnya masih dapat dengan kecepatan yang sekencang itu. Bahkan nggak cuma gitar, semuanya yang bertipe speed di Dragon Force itu masih kedengaran detailnya. Nah, kemudian untuk nyoba bassnya metal, ada di Disturb. Bass vokalnya ini agak kerasa sedikit lebih dalam, teman-teman. Nah, ketika nyanyi itu kan memang vokalnya dia gede gitu ya. Nah, itu bassnya lebih ada rasanya dalam gitu. Detail instrumen yang lain juga cukup jelas, cuma ya biolanya kurang asik. Dan ketika perkusi main itu ada di sekitaran ending lagu itu dem dem gitu, harus diperhatikan benar-benar karena ya tipis banget suaranya. Berikutnya yang lebih kompleks lagi, orkestra. Detail-detail suara tinggi dapat meskipun nggak terlalu. Flatnya tuh loh teman-teman, kerasa banget karena instrumennya kan banyak. Yang harusnya kedengaran dinamis, ya kadang ada yang ya kalau main biola aja lah, violin 1, violin 2, viola dan bass betot misalnya, yang main 4 itu aja. Itu kerasanya hanya seperti datar aja. Nah, meskipun begitu masih bisa menikmati, oh ini orkestra. Musiknya masih asik, masih enak banget. Ketika lagi kenceng ya kita adrenalinnya ikut, ketika lagi mainkan lagu yang sedih kita juga bisa terbawa lah, meskipun ya itu tadi kurang dinamis. Oh ya, beberapa instrumen itu ketika dipadu jadi hilang. Ya kayak viola itu kalau lagi bareng sama violin itu violanya sekian persen doang, kecil banget. Itu untuk orkestra dan itu tadi untuk musik-musiknya. Kemudian untuk nonton film. Buat saya ini sound effect-nya cukup detail. Detail vokalnya itu ketika dialog juga kena dan jelas. Karakter vokalnya atau karakter suara dari setiap aktor itu jelas. Suara-suara kecil kayak percikan atau serpihan kaca yang terinjak itu masih kedengaran oke lah. Itu film. Kemudian untuk bermain game. Kalau menurut instruksinya di sini, saya bukakan buktinya ya biar nanti saya dikira bohong. Ini kita buka yang bahasa Indonesia saja. Nah, di poin nomor 5 di bagian peringatan, di sini dituliskan tidak support gaming dan laptop. Ya. Semoga kelihatan. Ya, itu ya. Nah, tidak support gaming dan laptop. Tapi ya saya coba-coba aja untuk main game. Ya meskipun tidak support, saya coba-coba aja untuk main game. Kemudian ya mendengarkan obrolan-obrolan yang ada di game, biasanya kayak PUBG gitu kan, ada ya ngomong-ngomongnya kan sesama pemain gitu kan. Nah itu namanya juga earphone Bluetooth teman-teman, pasti ada latensinya meskipun ya nggak sampai sedetik. Jadi ketika pistolnya kalau di PUBG ya yang teflon lah, enggak, jadi kayak tang, agak telat dikit ya, namanya juga Bluetooth ya. Nah, ternyata dia ini cukup detail loh teman-teman. Main gamenya jadi ya ada asiknya, kita masih bisa ngikutin permainannya, meskipun ya kadang-kadang kalau tiba-tiba ketemu lawan gitu, set itu kita harusnya respon cepat karena ada suaranya telat gitu. Ya kita jadi telat gitu. Jadi ya mungkin AFK duluan atau ya mati duluan lah. Nah, saya kira itu teman-teman review mengenai Grotix InPods 12 Macarons ini. Nah, jadi poin utamanya secara keseluruhan, earphone ini biasa saja. Untuk sekedar punya-punyaan oke lah. Nah, untuk gaya-gayaan apalagi dia ya modelnya seperti ini kan keren ya, yang kekinian banget. Ya kayak gitu. Jika teman-teman memiliki pengalaman lain, silahkan share saja di kolom komentar supaya pengetahuan kita lebih banyak. Bisa jadi teman-teman beli ini dan punya pengalaman yang berbeda. Wah, ini suaranya keren banget, ngebass juga gitu. Siapa tahu begitu. Seperti itu teman-teman, silahkan di-share saja di kolom komentar. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat.
Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.